terima kasih. Maaf, Dr. Maiti, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Perinasia pada kami untuk berbagi pengalaman tentang implementasi KMC periode dini pada di rumah sakit kami. Ya. Kami akan berbagi pengalaman implementasi metode kanguru pada periode segera setelah lahir. Delivery room skin-to-skin contact initiated immediately on CPAP preterm baby in Kendang Sari Hospital. Kita sudah disebutkan tadi bahwa pada saat ini berat badan bayi lahir rendah atau bayi prematur itu mempunyai angka sekitar 15%, bahkan di Indonesia lebih tinggi lagi untuk pada SKDI tahun 2017 terhitung 779.000 bayi lahir prematur setiap tahunnya. Untuk itu, kalau kita ingin menurunkan angka kematian bayi sesuai dengan target dari United Nations Sustainable Development Goals, yaitu angka kematian bayi baru lahir 12 kematian per 1000 kelahiran hidup di semua negara pada tahun 2030, maka pada kelompok ini kita harus memberikan perhatian khusus. Dan memang terakhir RCT dari Badan Kesehatan Dunia pada 5 negara berkembang dengan sampel yang cukup besar menunjukkan bahwa bayi-bayi yang dengan lahir 1000 sampai 1800 gram itu kalau mendapatkan immediate KMC mereka akan mempunyai angka mortalitas yang lebih rendah pada 28 hari pertama dibandingkan dengan bayi yang yang KMC-nya dilakukan setelah stabilisasi. Pada RCT ini juga ditunjukkan bahwa angka initiating breastfeeding dalam 24 jam pertama juga untuk putting the baby to the breast dalam 72 jam pertama serta full breastfeeding dalam 7 hari pertama ini lebih tinggi pada kelompok yang mendapatkan immediate Angguro Mother Care. Untuk itu kami akan melaporkan 3 kasus bayi prematur yang kami lakukan immediate skin to skin contact after kelahirannya, karena hasil riset tadi memang menunjukkan bahwa angka kematiannya lebih rendah dan juga ada exclusively mothers on mom breast milk-nya lebih tinggi pada kelompok yang mendapatkan KMC immediate. Ada 3 kasus yang akan kami laporkan, yaitu yang pertama bayi kembar prematur 32 minggu dengan berat badan lahir 1.800 dan 1.990. Yang kedua bayi kembar prematur dengan usia gestasi 34 minggu 1.780 gram dan 2.230, serta bayi single prematur 32 minggu dengan berat lahir 1.900. Semuanya lahir dengan cesarean section dan sudah mendapatkan steroid antenatal. Setelah dilakukan stabilisasi, maka kami lakukan pemasangan CPAP, Continuous Positive Airway Pressure, dengan menggunakan interface Y-tube dengan setting FiO2 25% dan PEEP-nya 7 cm H2O. Segera setelah ibu keluar dari ruang operasi, maka kami melakukan skin to skin kontak pada bayi-bayi tersebut selama 60 menit secara terus-menerus dan dipantau oleh dokter anak dan tim. Bayi diletakkan telanjang di dada ibu dengan kepala menoleh ke kanan atau ke kiri senyaman bayi, dan kami beri selimut, suhu ruangan diatur 24 derajat Celcius, dan kami lakukan pencatatan heart rate, suhu, saturasi oksigen, FiO2 dengan alat yang sederhana yaitu alat oximeter. Nah, setelah 60 menit, karena kami tidak mempunyai fasilitas continuous KMC, maka kami pindahkan bayi ke ruang neonatal intensive care unit dan ibu ke ruang perawatan. Kami ukur semua vital sign, kemudian saturasi oksigen, respiratory rate, heart rate pada saat bayi tiba di NICU, semuanya stabil, tidak ada tanda-tanda penurunan, hipotermia, apno,
dan penurunan desaturasi oksigen. Dan kemudian berikutnya akan dilanjutkan dengan intermittent kangaroo mother care, di mana ibu akan datang pada ruangan NICU setiap hari dan minimal 1 jam kami melakukan perawatan kangaroo mother care bayi tersebut kepada ibu. Di mana karena kami belum ada fasilitas untuk bisa dilakukan continuous KMC. Selama di perawatan di NICU kurang lebih 13 sampai 22 hari, penggunaan CPAP rata-rata sekitar 4 dan 6 hari, dan semua bayi bisa mencapai enteral feeding full pada sekitar 6 sampai 12 hari. Dan tidak kami dapatkan komplikasi prematuritas dini, yaitu necrotizing enterocolitis maupun sepsis. Sementara itu, segera setelah lahir, 3 jam setelahnya, kami juga melakukan perah ASI manual pada ibu. Sebelumnya kami akan menyampaikan bahwa waktu untuk melakukan inisiasi skin to skin kontak itu sekitar 45 sampai 1 jam, di mana menunggu ibu selesai operasi, dari ruang operasi keluar kami baru kemudian melakukan, jadi sekitar 45 menit. Dan kemudian setiap hari durasi untuk skin to skin kontaknya sekitar 1 sampai 2 jam. Dan pada hari ketiga dan pada saat terakhir kami juga tidak memantau adanya tanda-tanda depresi pada ibu. Sementara itu pada ibu 3 jam setelah kelahiran, seluruh ibu kami lakukan perah ASI manual dengan menggunakan SPED 1 cc dan dilanjutkan dengan 3 jam perah manual. Ada yang menggunakan breast pump maupun dengan menggunakan perah dengan tangan, dengan menggunakan di awal kolostrum itu dengan menggunakan SPED 1 cc, tetapi pada berikutnya jumlah itu semakin meningkat. Dan seluruh ibu ketika hari ke-14 ketika dilakukan breast pump itu semuanya hasil ASI-nya di atas 500 cc per 24 jam. Seluruh bayi mendapatkan breast milk feed atau kolostrum dalam 24 jam pertama dengan jumlah yang bervariasi, tetapi memenuhi seluruh kebutuhan, dan dalam 72 jam pertama semuanya sudah kita tempelkan kepada dada ibu dan mulai belajar menyusu, dan seluruh bayi mendapatkan full breast milk feed pada 7 hari pertama. Nutritive sucking kami capai di minggu ke-33 dan minggu ke-36 untuk bayi yang lahir di usia 34 minggu. Jadi sekitar 2 minggu postnatal. Dan pada saat keluar dari rumah sakit, semua bayi mendapatkan eksklusif breast milk feeding, walaupun tidak semuanya, tidak ada yang breastfeeding eksklusif, jadi partial breastfeeding. Dan sampai saat ini di usia correction age-nya sekitar 2,5 bulan dan yang satu bayi sudah sekitar 4 bulan, semuanya masih mendapatkan exclusively breast milk feeding, walaupun ada yang menggunakan cup feeder dan ada yang menggunakan botol. Dan selama di NICU kami memberikan seluruh pemberian oral feeding di luar dari menyusu, itu kami memberikan dengan cup feeder. Untuk perkembangan pertumbuhannya, ini ada diagram Vetong yang menunjukkan bahwa hampir semua bayi menunjukkan perkembangan yang bagus, di mana berat badan maupun panjang badan dan lingkar kepala semuanya ada di atas persentil 50. Hanya ada satu bayi, yaitu untuk case yang kedua, ini baru mencapai di atas persentil 3 untuk panjang badannya setelah minggu ke-47. Sementara yang lainnya
semuanya sudah hampir rata-rata di atas persentil 50. Hasil-hasil ini di mana bayi-bayi yang kita lakukan, walaupun bayi lahir dengan kemudian mendapatkan terapi CPAP, tetapi kemudian kita lakukan skin to skin contact yang dilakukan segera setelah lahir, ternyata memang tidak didapatkan semuanya dalam kondisi stabil, tidak ada hipotermi, tidak ada desaturasi, tidak ada apno, tidak ada nekrotasi enterocolitis maupun sepsis. Hal ini matching dengan penelitian dari Mehler pada tahun 2019 yang memang menunjukkan bahwa delivery room skin to skin contact sebagai langkah awal dari dilakukannya regular intermittent kangguru mother care ini tidak didapatkan, tidak menambahkan resiko dari komplikasi prematuritas dini. Juga hasil terakhir dari satu RCT besar yang dilakukan oleh kelompok WHO Mediate KMC Group yang dimuat dalam NEJM 2021 yang menunjukkan bahwa bayi-bayi yang dilakukan kalau di RCT ini continuous immediate kangguru mother care ini mempunyai angka survival rate di 28 hari pertamanya 25% lebih tinggi dibandingkan dengan rekomendasi WHO pada saat ini, yaitu dilakukan KMC setelah stabilisasi. Jadi begitu juga apa yang menyebabkan angka NEC menjadi sangat rendah, di mana nekrotasi enterocolitis ini menjadi momok bagi para dokter yang merawat bayi-bayi prematur. Ternyata memang ketika bayi mendapatkan DRSSC immediate ataupun dilanjutkan dengan continuous, ini akan mendapatkan mother's own milk eksklusif, sehingga akan mendapatkan kecukupan human milk oligosakarida DSNLT, ini yang merupakan faktor protektif untuk mencegah terjadinya NEC pada bayi-bayi prematur. Ini matching juga dengan hasil Mehler, di mana bayi-bayi yang mendapatkan DRSSC ini 86% lebih tinggi untuk mendapatkan eksklusif mother's own breast milk. Dan pada bayi-bayi ibu yang kita lakukan delivery room skin to skin contact immediate, ini tidak kita dapatkan tanda-tanda depresi. Ini sangat banyak terjadi pada ibu-ibu yang melahirkan prematur, di mana terjadi pemisahan yang cukup lama sehingga pada ibu tersebut akan timbul simptom depresi. Karena pada DRSSC ini ibu bisa langsung melihat bayinya dan akan merasakan bahwa bayinya ini kondisinya bagus, dan ibu merasa bahwa bisa memberikan sesuatu untuk bayinya, sehingga perasaan ini nanti akan menurunkan dari kecemasan dari ibu tersebut. Mungkin nanti akan disampaikan Dr. Risa mengenai manfaat KMC di sisi lain di luar nutrisi. Jadi artinya memang delivery room skin to skin contact mungkin bisa dilanjutkan dengan continuous skin to skin contact. Ini bisa dilakukan pada bayi-bayi prematur dan berat lahir rendah tanpa meningkatkan komplikasi prematuritas dini. Dan DRSSC ini akan bisa meningkatkan kondisi laktasi maupun produksi ASI daripada ibu, sehingga ini akan memungkinkan angka survival bayi menjadi lebih tinggi. Tapi tentunya ini memerlukan satu kolaborasi yang sangat kuat antara stakeholders, antara rumah sakit, kemudian dokter anak, dokter objin, dokter anestesi, para perawat, yang semuanya harus mendukung intervensi ini. Mungkin demikian dokter apa yang bisa kami sampaikan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendal Sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.